Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang belum selesai, yang berjudul Getih Ireng Abdi Lembut. Kali ini part terakhir, Wiwitan lan Pungkasan, awal dan akhir. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sedo bersama istrinya berjalan menghampiri sebuah perkampungan di salah satu kaki gunung. Bangunan kayu tua mendominasi seluruh bagian kampung ini, seolah tidak pernah diurus, padahal cukup banyak warga yang lalu lalang di sekitar Sedo. Warga di sini juga cukup aneh. Mereka hanya melakukan rutinitasnya sehari-hari untuk berkebun, mengurus ternak tanpa berbicara satu sama lain, ataupun bertegur sapa. Sedo tidak memperdulikan dan segera berjalan terus ke sebuah bangunan yang paling besar di desa itu. Sebuah bangunan seperti candi, dengan beberapa penjaga yang sudah siap menyambut Sedo. "Persyaratan yang Ki Brotowongso minta sudah saya selesaikan," ucap Sedo dengan sedikit hormat. Mendengar suara Sedo, seseorang keluar dari balik tirai bangunan itu. Seorang pria tua dengan baju paling lusuh di antara semua penjaga di tempat ini. Namun tubuhnya dipenuhi berbagai perhiasan yang sebagian besar merupakan pusaka yang tidak biasa. Walaupun penampilannya seperti itu, mereka semua itu dengan jelas dia adalah penguasa tempat ini, Ki Brotowongso. "Aku sudah mengetahui semuanya. Kamu gagal membunuh adikmu dan anak tertua dari pamanmu sudah mati terlebih dahulu sebelum aku sempat membunuhnya," balas Ki Brotowongso pada Sedo. Damar sudah tidak ada ikatan denganku, dan walau tidak kubunuh, Sabto tetap sudah mati, Ki. Jika memang harus, aku akan mencari cara untuk membunuh Damar." "Tidak usah. Aku sudah menerima niatmu. Persyaratan juga sudah kalian penuhi. Kalian tunggu di sini," lanjut Ki Brotowongso yang segera berbalik kembali ke balik tirai. Sedo menunggu dengan sabar, sama sekali tidak terlihat penyesalan di matanya setelah membunuh setiap anggota keluarganya. Tak lama kemudian, Ki Brotowongso keluar dari tirainya lagi dan berjalan menghampiri Sedo dan Dirnaya. "Kenakan kalung ini pada istrimu, lalu ikut aku," perintahnya, dan segera berjalan meninggalkan bangunan utama, menuju sebuah bangunan batu besar yang cukup di tengah hutan, tidak jauh dari kediamannya. Sedo mengenakan kalung itu pada Dirnaya dan menuruti perintah Ki Brotowongso. Itu hanyalah bangunan batu candi biasa, yang sekilas di dalamnya hanya ada ruangan sebesar kamar. Namun saat Sedo memasukinya, semua isi di dalamnya benar-benar di luar pikiran. Isinya menyerupai salah satu bagian istana kuno dengan beberapa ruangan di sekitarnya. "Kamu tidak kaget, Sedo? Aku sudah pernah mendengar tentang keraton ini, Ki. Hanya saja tidak menyangka saya dapat memasuki dengan cara seperti ini." Ki Brotowongso membawa Sedo dan Dirnaya ke dalam sebuah kamar yang gelap, dengan batu persegi yang besar berada di tengah-tengahnya, dan hanya diterangi oleh cahaya api menyerupai obor dari 4 sisi. "Aku tanya lagi, kamu siap meninggalkan segalanya untuk menjadi abdi dari keraton ini? Semua yang kamu inginkan di dunia ini hampir pasti kamu dapatkan bila kamu menjadi pengabdi di sini," tanya Ki Brotowongso memastikannya lagi. "Tidak ada alasan lagi untuk mundur, Ki." Seketika nyala api di kamar itu mati bersamaan dengan jawaban Sedo.
Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan perempuan tak jauh dari posisi Sedo berada. Itu adalah suara Dirnaya. Mas, ini apa mas? Tolong, tolong mas. Dirnaya, ada apa? Apa yang terjadi, Ki? Apa maksudnya ini? Suara jeritan Dirnaya terdengar semakin keras. Tak lama kemudian, seorang menyalakan sebuah obor di sudut ruangan, hingga cahaya redup menyinari ruangan itu. Disitulah Sedo baru melihat, kini Dirnaya sudah berada di batu persegi di tengah ruangan itu, bersama dengan dua sosok makhluk yang memegangi tubuhnya. Makhluk itu bertubuh manusia berkulit hitam legam dengan penuh borok di seluruh tubuhnya. Hanya sedikit rambut yang tersisa di kepalanya, sementara mata merahnya terus melotot tanpa ada kulit menutupi yang bisa membuatnya berkedip. Mas, tolong mas, tolong. Teriak Dirnaya yang berusaha memberontak ketika dibaringkan di batu itu. Mas Sedo bersiap berlari menghampiri Dirnaya, namun sosok bayangan berwujud penjaga itu menahan tubuhnya hingga berlutut ke arah Dirnaya. Ki, apa maksudnya ini, Ki? Bukankah kamu sendiri yang sudah yakin untuk menyerahkan segalanya? Ucap Ki Brotowongso yang segera berjalan meninggalkan ruangan itu. Raut muka penyesalan terlihat di wajah Sedo. Ia menyaksikan kedua makhluk menjijikan itu menjuluti baju indah yang dikenakan oleh Dirnaya, hingga kulit mulusnya terlihat jelas di hadapan semua makhluk-makhluk yang ada di situ. Hentikan mas, hentikan mereka. Tangis Dirnaya sembari menatap Sedo dengan air matanya yang terus menetes. Sedo berusaha memberontak, namun kekuatan makhluk yang menjaganya itu membuatnya tidak berkutik. Kini Sedo melihat di depan matanya seseorang yang selama ini selalu ia jaga kehormatannya. Tubuhnya dipermainkan oleh kedua makhluk itu. Tidak satu pun bagian tubuh Dirnaya lolos dari jilatan makhluk menjijikan itu. Kuku-kuku mereka yang tajam sesekali melukai kulit indah Dirnaya yang penuh dengan nafsu. Tidak cukup sampai di situ, kedua makhluk itu membawa Dirnaya ke hadapan Sedo. Ia menyetubuhinya dengan tanpa belas kasihan tepat di hadapan mata Sedo. Sedo menangis sejadi-jadinya melihat perlakuan mereka pada Dirnaya. Apalagi setiap Dirnaya melawan, makhluk itu tidak segan-segan menghantamkan pukulan hingga membuat Dirnaya tersungkur di tanah. Yang akan kamu dapatkan akan jauh lebih banyak dari yang kamu berikan. Terdengar suara wanita berbisik di kuping Sedo. Entah itu suara siapa, namun ucapannya itu membuat Sedo berpikir apa saja yang akan ia dapatkan setelah semua kejadian ini. Sedo pun membunuh perasaannya dan menatap Dirnaya yang sedang dinikmati makhluk-makhluk itu dengan tatapan yang kosong. Hampir setengah malam Sedo menyaksikan tontonan mengerikan itu, hingga akhirnya suara pintu terbuka dan seseorang masuk ke dalam ruangan itu. Bagus, sekarang Ratu sudah bersedia menemuimu, ucap Ki Brotowongso yang menjemput Sedo untuk ke ruangan lainnya. Tepat sebelum keluar dari ruangan, Sedo menoleh kembali ke arah Dirnaya dan melihat beberapa makhluk menjijikan mulai berdatangan lagi dan bersiap menikmati tubuh Dirnaya. Ratu sangat penjemburu. Ia tidak suka pengikutnya memiliki perasaan setia lebih dari dirinya. Sudah, temui sendiri beliau. Ki Brotowongso mengantarkan Sedo ke sebuah pintu megah dan menyuruh Sedo masuk ke dalam. Sebuah ruangan yang sangat megah, berbagai hiasan emas menghiasi setiap sudut ruangan ini. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah kasur besar yang ditutupi oleh kelambu. Kamu bernama Sedo? Ucap sosok wanita yang teramat cantik yang terduduk di balik kelambu itu. Sangat cantik. Namun kekuatan yang memancar dari dirinya menandakan dia merupakan penguasa keraton ini. Iya, Ratu. Jawab Sedo yang tanpa sadar segera berlutut menghadap sosok penuh wibawa itu. Tidak usah takut.
kemarilah dan temani saya," ucap sang ratu yang segera dipatuhi oleh Sedo. Sedo memasuki balik kelambu itu dan melihat sosok perempuan yang sangat rupawan. Sedo gemetar, tidak mampu berpikir harus berbuat apa. Namun sang ratu dengan anggunnya menyentuh pipi Sedo dan menjumbu bibirnya. Seketika Sedo terkapar oleh nafsu dan tergiur dengan keindahan tubuh ratu. Sama sekali tak pernah Sedo bayangkan Sedo menyetubuhi sosok yang paling indah yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia tidak lagi teringat tentang nasib Dirnaya di ruangan lain dan terus menikmati malam itu bersama ratu hingga terlelap. Anehnya, di alam mimpinya itu, ia tidak merasa berada di sebuah kamar, melainkan berada di sebuah rawa bersama seekor ular besar yang melilitnya dan memakan sedikit demi sedikit bagian tubuhnya. Saat terbangun, Sedo tiba-tiba sudah berada di salah satu ruangan di kediaman Ki Brotowongso. Sebuah perubahan terjadi pada dirinya. Tatapannya berubah lebih tajam. Dengan menutup matanya, ia bisa merasakan apa yang akan terjadi dengannya di beberapa saat ke depan. Kekuatan hitam seolah meluap dari dalam dirinya. Ia seperti bisa membuat apa saja patuh dengan kekuatan ini. Tak berapa lama setelah mengagumi dirinya, suara pintu kamar terbuka. Ki Brotowongso masuk dengan wajah tersenyum. Sekarang, apakah kamu puas? Iya Ki, ini sangat luar biasa. Aku pernah bilang, semua yang kau inginkan pasti kau dapatkan. Ratu tidak akan mengecewakanmu. Lanjut Ki Brotowongso sambil menunjukkan seseorang yang menyusulnya dari belakang. Dirnaya. Terlihat Dirnaya memasuki ruangan dengan wujud yang anggun. Tidak ada sedikit pun cacat di tubuhnya. Kulitnya terlihat lebih cerah dan menawan dengan kecantikan yang berlipat-lipat dibanding sebelumnya. Seketika Sedo melompat dari tempat tidurnya dan memeluk Dirnaya yang dibalas dengan penuh kehangatan. Sedo merasa senang dan membawanya masuk ke kamar, sementara Ki Brotowongso meninggalkan mereka berdua. Sedo melampiaskan rindunya pada Dirnaya sepanjang hari, tetapi Sedo juga merasa sedikit ada kejanggalan. Dirnaya saat ini menjadi sangat penurut, mematuhi setiap perintah Sedo tanpa ada kehendak melawan. Sudah mau pergi? Tanya Ki Brotowongso yang melihat Sedo dan Dirnaya meninggalkan kamarnya. Sedo tidak menjawab dan terus melangkah meninggalkan bangunan Ki Brotowongso. Apa maksud sikapmu itu? Tanya Ki Brotowongso yang segera menghampiri mereka. Sedo membalikkan badannya, memancarkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan mencekik tubuh kakek tua itu dengan kekuatan yang ia dapat dari ratu. Saya sudah tidak membutuhkanmu lagi, ucap Sedo yang sudah bersiap membunuh Ki Brotowongso. Ki Brotowongso terlihat tidak berdaya. Ia hanya menatap Sedo yang sudah memiliki kekuatan dari ratu. Namun ternyata Ki Brotowongso tersenyum. Bagus, sudah punya keberanian sekarang. Ucap Ki Brotowongso. Seketika sosok makhluk besar menghantamkan tubuh Sedo hingga keluar. Tidak hanya satu, Ki Brotowongso diikuti sosok buto dari berbagai ukuran. Butuh beratus-ratus tahun lagi bagimu untuk melawanku. Ki Brotowongso menatap wajah Sedo dan seketika Sedo merasa kesakitan tanpa sebab dengan pembuluh darahnya yang terlihat di sekitar wajahnya. Sudah Ki, sudah. Ampun, ampun. Sedo berteriak. Namun Ki Brotowongso belum puas. Ia terus menyiksa Sedo hingga cairan hitam keluar dari mata dan telinganya. Ampun Ki, ampun. Sedo terus berteriak dengan nada yang memelas. Merasa sudah memberi cukup pelajaran, Ki Brotowongso pun menghentikan serangannya pada Sedo. Kau pikir bisa seenaknya dengan kekuatanmu? Aku menjadikanmu bagian dari kami, tidak dengan cuma-cuma.
ucap Ki Brotowongso sambil menunjuk Sedo dengan penuh emosi. Sebagai bagian dari Trah Brotowongso, kau harus membawakan tumbal setiap bulan purnama ke tempat ini. Mengerti? Baik, Ki. Ucap Sedo yang sangat ketakutan dengan perbedaan kekuatan mereka. Ki Brotowongso pun tersenyum. Sebaiknya kau mencari yang banyak untuk dirimu juga. Maksudnya untuk apa, Ki? Nanti kamu akan mengerti dengan sendirinya. Hari semakin berlalu, seluruh hal yang diinginkan Sedo pasti terpenuhi. Kini tidak hanya Dirnaya yang menjadi istri Sedo, belasan selir juga ia miliki, baik yang ia dapat dengan cara memaksa atau ia temukan sendiri. Harta yang melimpah akan selalu memenuhi peti hartanya yang tidak pernah habis. Kekuatan yang ia miliki membuatnya ditakuti oleh orang-orang sakti di sekitarnya. Setiap bulan purnama, Sedo selalu mengirim seseorang yang akan menjadi tumbal ke kediaman Ki Brotowongso. Hampir sebagian tumbalnya diambil dari orang-orang di sekitarnya. Setelah begitu banyaknya orang hilang, warga di sekitar Sedo cemas hingga meminta pertolongan kepada Damar dan Andara yang sebelumnya merupakan adik Sedo. Merasa kasihan dengan warga, Damar dan Andara datang ke kediaman Sedo yang begitu mewah. Hanya sekedar untuk berbicara dengannya, tentunya dengan membawa mustika pemberian Mbah Sarjo. Mendengar kedatangan Damar, Sedo dengan penuh semangat bersiap untuk membunuhnya dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Namun kenyataannya berbeda. Di hadapan mustika yang dikenakan Andara, Sedo tidak mampu menggunakan kekuatannya. Ia kembali menjadi anjing yang patuh pada tuannya. Ada apa ini? Bahkan kekuatan dari ratu tidak mampu melawan mustika itu. Tanya Sedo dalam hatinya. Hentikan perbuatanmu. Tidak ada lagi manusia yang boleh kamu tumbalkan. Perintah Andara pada Sedo. Dalam pengaruh mustika itu, Sedo menyetujui permintaan Andara. Namun dalam hatinya, ia masih mencari cara untuk mengalahkan adiknya itu. Kejadian itu berhasil membuat Sedo berhenti mencari tumbal untuk Ki Brotowongso. Nama Trah Darmawiloyo pun dianggap sebagai pahlawan dan disegani oleh warga, hingga Damar dan Andara memiliki keturunan dan mewariskan pusakanya itu ke anak-anaknya. Sedo yang juga sudah berumur dipanggil oleh Ki Brotowongso. Ia menuntut tumbal yang sudah bertahun-tahun tidak ia kirimkan. Sedo menceritakan semuanya dan membuat Ki Brotowongso murka. Namun selama memiliki mustika itu, mereka tidak mungkin bisa menyentuh Trah Darmawiloyo. Sedo sudah ikhlas jika harus mati saat itu juga di tangan Ki Brotowongso. Mati? Jangan konyol. Kau pikir apa yang terjadi pada kita apabila kita abdi lelembut mati? Tanya Ki Brotowongso pada Sedo. Saat itu, Sedo merasa kaget dan menatap Ki Brotowongso. Semua kekuatan, kekayaan, dan kejayaan yang kamu terima akan dibayar setelah kamu mati. Jika kita akan merasakan semua siksaan dari iblis-iblis itu tanpa ampun. Ucap Ki Brotowongso dengan wajah yang menyesal. Itu semua tidak hanya sementara. Jika kita sudah dijanjikan untuk di neraka selamanya, Sedo. Saat itu Sedo merasa ketakutan. Ia tidak pernah mengira bayaran atas pengabdian pada iblis akan dibayar setelah ia mati. Ia pikir semua orang yang ia bunuh, tumbal, Dirnaya, adalah bayaran atas apa yang ia minta. Ternyata itu hanyalah syarat untuk menunjukkan keseriusannya. Ki, terus kita harus bagaimana, Ki? Ucap Sedo dengan mata yang dipenuhi air mata ketika mengetahui neraka sudah dijanjikan untuk mereka ketika mereka mati. Tumbal yang kuminta itu adalah syarat untuk membuat aku tetap hidup.
Aku belum siap menghadapi neraka dan tidak akan pernah siap. Aku akan terus mencari cara untuk hidup, apapun caranya, Ki. Sedo akhirnya mengerti perkataan Ki Brotowongso saat dulu meninggalkan kediaman ini. Rupanya Ki Brotowongso takut akan apa yang ia hadapi saat mati nanti. Saat ini ketakutan itu dirasakan juga oleh Sedo. Bawalah beberapa ingon Brotowongso. Cari cara untuk terus hidup. Jika kamu tidak mampu mencarikan tumbal, mereka bisa. Jelas Ki Brotowongso, dan Sedo pun mengikuti perintah Ki Brotowongso. Damar dan Andara yang semakin tua akhirnya meninggal dengan tenang. Anak-anaknya tumbuh besar dan membentuk Trah Darmo Wiloyo yang sangat disegani banyak orang. Sayangnya, kebaikan leluhurnya tidak menurun ke sebagian dari mereka. Kemampuan yang mereka miliki membuat mereka merasa di atas segalanya. Sedo yang merasa iri dengan mereka, sesekali mengirimkan teluh dan membunuh bayi dari keluarga Darmo Wiloyo tanpa tujuan yang jelas. Saat ini ia sudah semakin tua. Dirnaya pun sudah mati meninggalkannya. Ia hidup dengan mempersembahkan tumbal pada ratu untuk memperpanjang umurnya. Raden Darga Darmo Wiloyo, salah satu cucu dari Damar dan Andara. Dialah yang pertama kali menyadari keanehan ini dan berhasil menemukan bahwa bayi-bayi yang mati itu adalah ulah Sedo. Ia membawa pusaka cincin permata hitam untuk melawan Sedo dan mustika Andara yang dikenakan oleh istrinya. Sedo yang mengetahui hal itu mencari cara untuk memisahkan mereka berdua dan menghadapi Raden Jarga sendiri. Cincin pusaka Damar telah diisi olehnya dan menjadi kediaman ingon yang Raden Jarga dapat dari perjalanan spiritualnya. Ingon berwujud kesatria kerajaan miliknya, berhasil mengimbangi buto yang dibawa Sedo. Namun Sedo sama sekali tidak gentar. Tanpa adanya mustika Andara, Sedo sangat percaya diri menghadapi Raden Jarga. Akhirnya, aku bisa balas dendam dengan keturunan Damar. Ucap Sedo dengan tawa yang tersengal-sengal. Jangan sombong, Sedo. Peliharaanmu bahkan belum mampu menjatuhkan ingonku. Tantang Raden Jarga pada Sedo. Dengan sekali tatap, ingon yang dibawa Raden Jarga segera terbakar dan menghilang bersama dengan nyala api. Hal ini membuat Raden Jarga menjadi panik. Ia merapalkan ilmu yang ia miliki, namun itu semua sia-sia. Sedo memerintahkan butonya untuk menyerang Raden Jarga hingga tidak berdaya. Tubuhnya bergelimang darah, namun Sedo enggan untuk menghabisinya. Bunuh saja saya. Cepat bunuh saya, ucap Raden Jarga dengan suara yang hampir hilang. Kekuatan pusakamu itu tidak akan mampu melawan abdi dalam sepertiku. Membunuhmu hanya akan menghilangkan kesenangan. Aku lebih suka membunuh keturunan kalian satu persatu dan menyaksikan keputusasaan kalian. Jawab Sedo dengan sombongnya. Sedo pun memerintahkan anak buahnya untuk melucuti pakaian Raden Jarga dan membuangnya yang sudah tidak berdaya di tengah keramaian pasar untuk menghinanya. Di satu sisi, istrinya juga tidak pernah kembali setelah dipisahkan oleh Sedo. Penghinaan yang diterima Raden Jarga tidak berhenti sampai di situ. Besoknya, ia mendapat kabar bahwa istrinya ditemukan mengambang di sungai tanpa sehelai pakaian pun dalam kondisi tidak bernyawa. Mustika Andara pun sudah menghilang. Disinilah Raden Jarga merasakan ada pengkhianat di antara Trah Darmo Wiloyo. Itu karena tidak ada yang bisa menggunakan atau merebut mustika itu selain mereka yang memiliki darah Darmo Wiloyo. Dibakar dendam yang kian mendalam, Raden Jarga mencari cara untuk membalaskan perbuatan Sedo yang merupakan bagian dari Trah Brotowongso. Kini ia tidak mempercayai saudara-saudaranya
dan memilih mencari keberadaan sosok yang bisa memberikan kekuatan kepadanya untuk menyaingi kekuatan Sedo. Perjalanan membawa Raden Jarga sampai tengah hutan di mana orang mengetahui tempat itu sebagai kerajaan demit. Raden Jarga memilih untuk mengabdikan dirinya pada keraton itu hingga mendapat kekuatan seperti yang dimiliki Sedo. Membalas perbuatan Sedo, Raden Jarga membantai keturunan-keturunan Brotowongso yang berhasil ia temui. Perang antar ilmu itu antar kedua trah terjadi hingga memakan banyak korban. Permusuhan antar trah ini berlanjut turun-temurun hingga mereka berebut mencari tumbal dan kekayaan untuk mendapatkan kekuatan melawan musuhnya masing-masing. Mustika Andara pun ditemui, dimiliki oleh salah satu keturunan Darmawiloyo yang lain, yang menyebabkan orang itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin trah karena bisa menahan gempuran ilmu hitam Sedo dan keturunannya. Saat keadaan mulai aman, sebagian dari mereka yang mulai sadar memilih untuk mengasingkan diri dan mencari cara untuk bertobat. Sementara sebagian masih menikmati kekuatan yang mereka miliki untuk memenuhi hasrat mereka masing-masing. Nyai, kalau boleh tanya, apa Nyai itu ada hubungannya dengan leluhur kami? Tanya Pak Lek kepada Nyai Sendang Rangu. Apa? Leluhur? Iya, Nyi. Mantra itu hanya bisa menghubungkan kami dengan leluhur kami dengan perantara keris Raga Sukma. Jelas Pak Lek lagi kepada Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu tertawa kecil dengan wajahnya yang manis. Lah, kalian ini manusia atau jin? Kenapa bisa mengira kalau saya ini leluhur kalian? Saya bangsa jin, bukan roh manusia yang belum tenang. Lantas, kenapa Nyi Sendang Rangu bisa hadir dengan mantra ini? Tanyaku pada Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu kini berganti menghampiriku dan mulai menceritakan sesuatu. Untuk menyempurnakan mantra ini, dulu leluhurmu Widarpa Dayusambara melakukan semedi di tengah Sendang. Jauh sebelum Sendang Rangu itu terbentuk. Saat itu ia mencari berbagai cara untuk melindungi keturunannya. Widarpa sadar ajian Segoro Demit miliknya membuatnya tidak dapat mendekat ke orang-orang yang ia sayangi. Sesekali ia menghampiri anak dan istrinya dan memantaunya dari jauh. Namun ia tidak berani mendekat karena takut tiba-tiba ilmunya menguasai mereka dan menyakiti mereka. Melihat tingkahnya itu, aku, sang penunggu Sendang, tertarik dengannya. Sekali aku mencoba menggodanya, namun cintanya pada istrinya yang bernama Nyi Suratmi itu benar-benar tidak tergoyahkan. Saat ia mengamuk dikuasai ajian Segoro Demit, aku mengirimkan hujan dari sendangku yang bisa menahan kekuatan jahat yang menguasainya. Hal ini harus berulang-ulang selama bertahun-tahun hingga ia menemukan mantra itu. Dengan gaya lucunya yang khas, Widarpa dengan malu-malu meminta bantuanku untuk menyempurnakan keris Raga Sukma yang dimiliki oleh Daryana menggunakan air dari sendangku. Tujuannya untuk menghubungkan rohnya dan keturunannya yang belum tenang dengan keturunannya yang masih hidup. Di satu sisi, ia bisa membantu keturunannya yang masih hidup. Di sisi lainnya, keturunannya bisa membantu leluhurnya yang belum tenang. Tiap rintikan hujan yang menetes di setiap kemunculan Widarpa dan Daryana adalah tetesan dari sendang tempat aku bertemu dengan Widarpa dulu. Itulah yang menghubungkanku dengan mantra ini. Entah mengapa aku tersenyum-senyum sendiri mendengar cerita dari Nyi Sendang Rangu. Danan, kenapa toh? Kok tertawa-tawa sendiri gitu kamu? Aku senang, Jul. Ternyata di pengasingannya Eyang Widarpa nggak sendirian. Ada Nyi Sendang Rangu yang menemaninya. Jawabku pada Cahyo. Nyi Sendang Rangu kembali tersenyum.
Namun peranku hanya sampai di situ. Widarpa memutuskan untuk bertemu terakhir kalinya dengan Daryana dan menurunkan mantra itu padanya. Setelahnya, ia mengembara hingga kembali mengakhiri hayatnya di tempat yang sekarang disebut dengan nama Alas Mayit. Lalu, bagaimana Nyi Sendang Rangu bisa memiliki hubungan dengan Darmo Wiloyo? Tanya Mas Jagat yang juga penasaran. Aku tidak pernah mengabdi pada Trah Darmo Wiloyo. Namun leluhur mereka Mbah Sarjo dan keluarganya mengabdikan diri untuk melindungi tempatku berasal. Longsor besar menghancurkan satu desa, dan mereka yang membangun desa itu dengan menggantungkan hidup dari mata airku. Ketulusannya membuat aku ingin hidup bersama mereka. Aku memastikan tidak ada bencana atau ilmu hitam yang akan menyakiti mereka. Sampai suatu ketika, keturunan mereka termakan oleh nafsu duniawi dan saling membunuh. Mbah Sarjo sampai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Itulah saat terakhir aku membantu Damar dan Andara menentukan takdir mereka sendiri dengan membawa nama Trah Darmo Wiloyo. Sayangnya, kebaikan mereka itu tidak turun-temurun ke keturunannya. Aku menoleh pada Nyai Kanjeng dan Raden Anjar yang menunduk. Sepertinya mereka menerima teguran dari Nyi Sendang Rangu secara tidak langsung. Nyai Kanjeng mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekat ke arah Nyai Sendang Rangu dan seketika berlutut. Saya mengakui semua dosa saya, Nyi. Namun saya mohon, lindungi Tika. Setidaknya saya bisa memberikan hidup yang tenang untuknya setelah semua perbuatan saya. Ucap Nyai Kanjeng kepada Nyi Sendang Rangu. Ucapan itu membuat Nyi Sendang Rangu menoleh kepada Nyai Kanjeng. Seketika wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya menghitam dengan raut yang menguning menatap Nyai Kanjeng. Tika sudah dalam perlindungan saya. Sekarang kamu sudah bisa mati. Balas Nyi Sendang Rangu dengan suara yang mengerikan. Tunggu dulu Nyi. Sabar, jangan galak-galak toh. Nyi Sendang Rangu merespon ucapan Cahyo. Namun ia lebih tertarik dengan nenek leluhur Nyai Kanjeng ini yang pernah menyandang nama Nyai Brati itu. Ia menatap dengan tatapan sedih, namun wajahnya tidak berubah seperti saat berhadapan dengan Nyai Kanjeng. Dosa leluhurmu membuatmu mengambil jalan ini. Ikutlah aku ke Sendang Rangu. Kamu bisa beristirahat di sana dengan tenang dan memurnikan dosa-dosamu. Tawar Nyi Sendang Rangu kepada nenek tua itu. Nenek tua itu terlihat menitikkan air mata. Sepertinya pertemuan dengan Nyi Sendang Rangu adalah penantian yang ia tunggu selama hidupnya. Ia berlutut berterima kasih, namun Nyai Sendang Rangu itu menahannya. Jangan pernah berlutut pada sosok jin apapun wujudnya. Kami tidak sebanding dengan Yang Maha Pencipta yang berhak mengampuni dosa-dosamu. Baik Nyai. Sekarang saya sudah siap. Ucap nenek tua itu sambil menitikkan air mata haru. Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya dan seketika Mbah kehilangan kesadarannya. Rangkaian doa kami bacakan untuk mengantar kepergiannya. Aku akan menyusul kalian setelah mengantarkan Roh Yati dan Mbah Brati ke Sendang. Pamit Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang bersama rintikan hujan yang mengiringinya. Dengan singkat kami menguburkan jasad Mbah Brati dan kembali ke jalur kami menuju mes kembali dengan helikopter darat milik Mas Jagat. Kali ini mes terlihat sangat berdebu, seperti tidak terurus. Tidak ada lagi penduduk yang menghampiri tempat ini. Namun sekali lagi, aku merasakan keberadaan energi yang memasuki bangunan ini. Pak Le ngerasain juga gak? Aku bertanya pada Pak Le. Pak Le pun mengangguk. Nyai Kanjeng dan Raden Anjar terlihat ragu saat memasuki mes ini. Namun saat melihat Tika dan Ajeng, mereka memutuskan untuk masuk ke tempat yang sebelumnya mereka anggap menjijikan itu.
Aku memperhatikan Nyai Kanjeng yang melangkah ke atas dan menatap kamar di lantai atas dengan tubuh yang bergetar. Ia melihat kamar itu, kamar tempat ia menyimpan jasad anaknya yang ia kira masih hidup. Sekali lagi air matanya menetes. Ia seperti sudah menyadari kesalahannya sepenuhnya. Aku dan Cahyo yang tahu jelas kejadian itu tidak mampu berkata apa-apa. Nyai Kanjeng mengusap air matanya dan kembali turun ke bawah. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih. Saya bertemu kalian sebelum semua ini terlambat. Ucap Nyai Kanjeng pada kami. Aku dan Cahyo saling menatap dan tersenyum sambil melanjutkan membereskan ruangan ini seadanya. Sementara yang lain membersihkan kamar yang dulu digunakan oleh Yanto saat terjebak di tempat ini. Ini, diirit-irit. Kita tidak tahu akan berapa lama kita di tempat ini. Ucap Mas Jagat yang menurunkan 2 dus yang aku duga berisi makanan instan dan keperluan logistik. Matur suwun, Mas. Sebenarnya kami juga bawa, tapi mobilnya masih ketinggalan di mulut hutan tadi. Ucap Pak Gito pada Mas Jagat. Iya Pak, sama-sama. Sudah tenang saja. Jawab Mas Jagat sambil menepuk pundak Pak Gito. Setelah berdiam beberapa saat, Tika berlari ke salah satu ruang di belakang. Ia seperti mengutak-atik sesuatu. Setelahnya terdengar suara air yang mengalir dan benda yang bersuara seperti genset. Seketika bangunan ini menjadi lebih tenang, walau hanya dengan lampu bolam sederhana berwarna oranye. Loh, kok kamu tahu seluk-beluk bangunan ini, Tika? Tanya Dirga. Tika ingat, dulu Tika, Ningsih yang sering disuruh masuk ke tempat ini untuk beres-beres dan... Ucapannya terputus. Dan menyiramkan darah ke jasad di lantai atas. Tika tertunduk dan terlihat gemetar saat teringat kejadian itu. Namun Ajeng yang ada di sebelahnya merangkul bahunya layaknya seorang kakak yang menjaga adiknya. Nah, gitu dong Tika. Tika pancen keren toh. Lihat itu Pak Le, dari tadi masih berusaha nyalain api ke kayu bakar itu yang ada di luar. Udah tahu tadi hujan. Weh, enak aja tuh. Namanya juga ya usaha. Balas Pak Le dengan sedikit malu. Saat ini kami merasa tempat ini cukup aman. Tidak satu pun serangan yang mendekat. Namun kami tidak tahu ini semua karena tempat ini atau memang karena musuh kami yang sedang mengumpulkan kekuatan. Raden Sarwakusumo, bukannya mereka juga keluarga Nyai Kanjeng? Tapi kenapa mereka seperti terlihat membenci Nyai Kanjeng? Tanya Dirga sambil mengantarkan minuman hangat yang baru saja ia buat ke tengah-tengah kami. Dulu, mustika dan cincin pusaka Dharma Wiloyo dimiliki oleh leluhur Raden Sarwakusumo. Namun, dia dijebak oleh Sedo Brotowongso. Istrinya yang mengenakan mustika Andara dibunuh, dan mustika itu hilang. Hal itu membuatnya menganggap ada pengkhianatan di antara Dharma Wiloyo, yang membuatnya hampir tidak mempercayai saudaranya. Jelas Nyai Kanjeng kepada Dirga. Rumit juga ya keluarga Nyai Kanjeng. Dirga nggak jadi nanya deh. Ini sudah malam hari, namun tidak ada tanda-tanda serangan ilmu hitam ataupun kemunculan makhluk gaib. Hingga kami memutuskan membiarkan sebagian dari kami untuk beristirahat dan berjaga bergantian. Aku mengecek lagi lewat jendela. Memang tidak terlihat apapun di luar. Namun instingku merasakan ada yang aneh. Sebelum aku kembali, aku pun mencoba memastikan keluar. Dan benar, tepat saat aku membuka pintu dan melangkahkan kaki meninggalkan rumah ini, semua pemandangan di luar tidak seperti yang terlihat dari dalam. Banaspati melayang di antara bangunan ini. Siluman ular berbadan manusia sudah mengintai kami di sudut-sudut pohon. Roh makhluk wanita yang melayang-layang mengintai ke setiap sisi bangunan itu. Dan semua makhluk itu dipimpin oleh sepasang makhluk raksasa, persis seperti yang menghampiri rumah Raden Anjar. Cahyo, Pak Le,
Kesini! Aku berteriak yang merasa gentar melihat semua serangan ini. Seketika ekspresi mereka berubah serupa denganku. Mereka yang menggagalkanku mendapatkan 100 tumbal. Mereka dari Trah Sambara dan satu lagi dari Trah Rojo Bedes. Ucap salah seseorang yang muncul dari dalam kegelapan. Dia adalah dukun yang menipu Nyai Kanjeng. Walau dia lemah, aku memang sudah menduga kalau dia dilindungi oleh sosok yang kuat. Danan, piye to iki? Rojo Bedes lho, Nan. Cahyo berbisik padaku. Aku sedikit menahan tawa. Jul, iki serius lho, jangan bercanda. Mendengar keramaian di luar, Jagat pun menyusul kami, dan sepertinya ia sudah menduga apa yang terjadi. Dirga diperintahkan untuk tetap di dalam menjaga yang lain. Wes, coba kita hadapi dulu. Toh cepat atau lambat, kita akan menghadapi mereka juga kan? Iya toh? Kata Pak Lek seperti itu. Aku pun mengangguk dan menghampiri dukun itu yang ternyata tidak sendiri. Seseorang kakek tua ada di belakangnya. Tepat saat kemunculannya, kekuatan yang besar menyapu sekitar kami. Rasa merinding tidak dapat kami hindari. Mbah Sedo. Dukun itu menunduk, menyambut kehadiran seseorang yang disebut dengan nama Mbah Sedo. Tua, sangat tua. Tubuhnya terlihat renta, namun hawa hidupnya masih sangat besar, seolah bukan tubuh fisiknya lagi lah yang menyangga kehidupannya itu. Ia hanya memakai baju seadanya, dengan berbagai jimat terikat di lehernya. Jangan habisi mereka. Habisi dulu orang-orang terdekatnya. Perintah Mbah Sedo pada dukun itu. Iya Mbah, siap. Dukun itu tertawa tergagah, mengerti dengan perintah tuannya itu. Ia menerima 2 buah pusaka berbentuk batu hitam dari Mbah Sedo dan bersiap melemparkannya. Ini buah atas perbuatan kalian. Dukun itu melempar benda itu ke udara, dan sosok makhluk seperti ular besar melayang menuju 2 tempat yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku pada dukun itu. Yang satu ke desa Kandimaya menemui sinden cantik. Dan yang satu ke desa di belakang pabrik gula menemui istri seseorang. Dan mereka akan menjadi mayat. Beraninya kalian ya? Ucap Mas Jagat yang menyadari bahwa kedua tempat itu adalah kediaman bule dan ibuku. Namun aku menahan Mas Jagat dan memintanya untuk tetap tenang. Tapi mereka dalam bahaya, Nan. Sudah Jagat, tenang dulu. Kita fokus dengan apa yang ada di depan kita. Potong Pak Lek kepada Mas Jagat. Kalian tidak usah sok tenang. Sebentar lagi mereka akan menjadi mayat dan menjadi makanan ingon kami. Tak menunggu beberapa lama, tiba-tiba dukun itu terhentak dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Kenapa? Ini kenapa? Dukun itu terlihat sangat panik. Apa yang kau ikat dengan kedua ingon yang kau perintahkan agar mereka patuh? Nyawanya. Seseorang yang dipanggil Mbah Sedo itu yang menjawab pertanyaanku dengan tenang, sementara dukun itu merasa kesakitan. Mbah, mereka kalah. Ada sesuatu yang menjaga orang-orang itu. Aku menarik nafas dengan lega. Cahyo pun tersenyum dan maju menghampiriku. Rupanya Yang Maha Kuasa juga melindungi ibu dan bule melalui mereka. Kami hanya perlu khawatir kalau ingonmu sanggup mengalahkan salah satu monyet kembar alas wetan yang mampu memimpin pasukan ras kera hutan Wanamarta. Kenalan dulu, namanya Kliwon. Mendengar ucapan Cahyo, aku juga memperingatkan mereka. Kami hanya perlu khawatir kalau ingonmu mampu menghancurkan bukit batu yang dijaga oleh Butolireng, sang raksasa pelindung bukit batu yang sudah di sana selama ratusan tahun.
Pak Lek terlihat tersenyum lega mengetahui hasil ini. Setelah ini kami harus berterima kasih kepada Bu Tolireng yang pasti dialah yang membantu ibu dan warga desa Kandimaya dari serangan dukun itu. Apa yang kalian berikan sampai ingon-ingon sekuat itu bisa patuh pada kalian? Aku dan Cahyo saling menatap. Lalu Cahyo pun membalas ucapan dukun itu. Apa ya? Pisang Budarmi? Jawab Cahyo dengan polos sambil menggaruk kepalanya. Kalau aku apa ya? Gak tak kasih apa-apa loh. Paling nyeritain cerita wayang. Kalian jangan bercanda. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, dukun itu tiba-tiba terjatuh. Sesuatu seperti kembali ke dalam tubuhnya. Itu adalah dua sosok ular raksasa yang diutus untuk membunuh bule dan ibu. Layaknya peliharaan buas yang gagal mendapatkan mangsanya. Ular itu terbalik menyerang dukun itu dan menggigit tubuhnya. Tanpa ampun ular itu melilit tubuh renta itu hingga suara tulang yang remuk terdengar sampai ke telinga kami. Aku sedikit memicingkan mata dan menjauhkan telingaku berusaha untuk tidak mendengar dan tidak melihat kejadian mengerikan itu. Tolong, Mbah. Tolong. Pinta dukun itu, namun Mbah Sedo seperti tidak peduli. Tak lama setelahnya darah hitam dukun itu bermuncratan dari dalam lilitan ingon ular kembar yang menghabisi dukun itu dengan beringas. Pak Le, ada roh yang kami tenangkan bilang supaya kita berhati-hati sama mereka yang berdarah hitam. Katanya mereka sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Aku bertanya pada Pak Le. Entahlah Nan, Pak Le juga nggak tahu. Tetap ikuti saja nalurimu. Mbah Sedo Bretowongso, dia adalah sosok yang diceritakan Nyai Kanjeng dan Nyi Sendang Rangu sebagai sosok manusia yang sudah hidup ratusan tahun. Kekuatannya sama sekali tidak terukur. Bagaimana kalau kalian juga jadi abdi seperti saya? Kalian tidak akan dihormati dan mendapat kekayaan yang melimpah. Ucap Mbah Sedo pada kami. Tak satu pun dari kami yang bergeming. Aku sudah tahu jawabannya, jawab Cahyo. Baru saja Cahyo selesai berbicara, tiba-tiba sosok Mbah Sedo sudah ada di belakang kami. Ya sudah, kalau begitu, mati saja, ucapnya sambil bersiap menusukkan keris ke tubuh Cahyo. Namun Mas Jagat dengan cekatan menahannya dengan kerisnya. Kami selamat. Namun keris Mas Jagat yang ia gunakan untuk menahan serangan Mbah Sedo pecah berkeping-keping. Cahyo yang melihat keadaan itu segera menarik sarungnya, membacakan ajian penguat raga dan mencoba menyerang tubuh Mbah Sedo. Sayangnya, malah Cahyo yang terpental dengan kekuatan yang memancar dari tubuh Mbah Sedo. Serangan Cahyo memberiku kesempatan untukku menarik keris raga sukma dan menahan serangan Mbah Sedo berikutnya. Sebuah ledakan energi terjadi dari dua keris pusaka yang beradu hingga membuat jarak di antara kami. Jagat, itu keris apa toh? Kok sekali serang udah hancur? Ucap Pak Lek pada Mas Jagat. Lah, kan aku beda sama kalian yang dapat warisan pusaka. Keris itu tak cari sendiri, jawab Mas Jagat. Pak Lek pun membalik tanya. Lah iya toh. Nyarinya di mana? Di pasar Kelitian, jawab Mas Jagat dengan malu. Ya wes, di dalam saja, jagain yang lain daripada kenapa-napa nantinya. Aku yang mengingat kekuatan Mas Jagat saat di rumah Raden Anjar, terpikirkan sebuah ide agar Mas Jagat bisa ikut bertarung. Jangan, Mas Jagat ikut saya. Cahyo, balik, tahan mereka sebentar. Aku segera menarik, menjaga Mas Jagat masuk ke dalam mes. Sementara Cahyo dan Pak Le setuju menahan Mbah Sedo. Dirga! Aku berteriak memanggil Dirga. Ada apa, Mas? Sahut Dirga yang segera menghampiri kami. Itu loh, keris Mas Jagat rusak, ucapku pada Dirga. Dirga bersiap mengambil kerisnya, namun aku menahannya.
Percuma. Kesaktian keris itu hanya bisa digunakan olehmu. Tolong jaga ragaku. Jika terjadi sesuatu, segera tarik sukmaku ya. Perintahku yang segera disetujui oleh Dirga. Keris raga sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Dengan ini, Mas Jagat bisa menggunakan wujud fisik keris raga sukma. Saat itu juga Mas Jagat mengerti maksudku. Ia mengambil keris dari ragaku dan kami kembali bersiap keluar lagi untuk membantu Pak Le. Tepat saat keluar dari mes, sebuah pemandangan yang jarang terjadi terlihat di hadapan kami. Pak Le, awas! Ekor ularnya di belakang! Teriak Cahyo yang segera direspon oleh sapuan kaki Pak Le ke arah ekor ular yang akan menyerangnya itu. Jangan tahan kerisnya, tahan tangannya, Jul. Perintah Pak Le yang segera direspon Cahyo dengan memukul lengan Mbah Sedo yang bersiap menyerangnya. Layaknya sebuah tarian yang harmonis, Pak Le dan Cahyo menghalau semua serangan yang mengarah kepada mereka. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.